Pilih mana? Oke. Perintis yang memulai dari nol tapi bisa bikin sesuatu, tapi nggak sukses-sukses amat lah. Atau pewaris yang bokapnya udah punya bisnis tapi dia bisa ngegedein. Kalian lebih respect mana? Kalau perintis itu kadang dia nggak punya pilihan. Dia cuma bisa maju aja. Bener. Kalau stay mati pak. Iya. Tapi kalau pewaris yang bisa scale bisnis bapaknya, dia punya pilihan untuk jadi malas-malasan. Perintis tahu kapan harus berhenti. Iya. Tapi pewaris kadang-kadang dia nggak tahu kapan harus berhenti. Dari 10 teman lu yang bapaknya kaya, 7 tuh bakal miskin. Menurut gua kebanyakan orang kaya di Indonesia tuh nggak ngerti cara mendidik anak dengan proper kali ya. Gue malas sih melihat orang-orang kayak gitu ya. Lu malas ya? Anak-anak orang kaya yang ngesok, ngerasa dirinya keren aja. Gue malas banget sih. Gue gak pernah ngeliat orang yang sukses dari nol terus dia merendahkan orang lain. Kalau dia ngerendahin orang lain antara dia belum make it atau dia pewaris pak. Ya. Yo, what's up? Welcome back to Vlog with my... Hari ini kita akan meet greet di Bellagio Kuningan, yo! Si Kasep! Yo, what's up, welcome back. Udah 4 kali masih ya. Jadi kita udah syuting podcast dari nengok dulu jam berapa? Oke, jam berapa? Udah jam 8 guys, kita udah podcast. Sekarang video keempat atau kelima ya. Gue udah lost track. Tapi intinya di sekarang ini gue ada topik yang menarik banget nih. Buat kita masih kehadiran sama Yoel Tristan ya. Masih ya. The best guest, kita the goated guest, Pak. The goat anjing, ini tinggal kita buka mail time aja abis ini kan. Abis itu gue pengen bahas topik yang menarik banget nih, Pak. Yaitu perintis versus pewaris. Spesifik mungkin topik yang pertama adalah mungkin pilih mana? Oke. Perintis yang memulai dari nol tapi bisa bikin sesuatu, tapi nggak sukses-sukses amat lah. Ya bisnismen pada umumnya, let's say kayak bisnis, mungkin dia spesifik kayak ya bisnis 1 M per bulan lah, bersih kayak 80-90 juta gitu misalnya. Atau pewaris yang bokapnya udah punya bisnis tapi dia bisa ngegedein. Kalian lebih respect mana? Kalau gue dua-duanya respect sih. Harus pilih salah satu. Anjing. Gini. Dulu dah. Lu yang mana? Fasa dulu. Dua-duanya respect gua. Harus pilih salah satu. Ya udah lu. Lebih dulu, respect anjing. mana? Ya udah lu dulu. Gue nanya. Soalnya gini, dua-duanya susah menurut gua. Menurut gua juga nggak bisa di underlook juga pewaris itu ya. Yang mana dia bisa gedein bisnisnya 10 kali lipat ya. Gedein bisnis bokap 10 kali lipat susah loh. Tapi sayangnya kan jarang. Sayangnya banyaknya gimana? Begini. Iya, merungkatkan bisnisnya 10 kali lipat. Duit kasih dipakai buat beli BMW seri 3. Iya, Pak. Sumpah gue pernah naik Gojek ya. Gue tanyain, "Bang, kenapa? Bang, gimana Bang cerita Bang? Gimana kerja?" Sebenarnya saya bukan Gojek katanya. Saya sudah kerja di pabrik saya. Terus, kenapa saya di layoff? Kenapa? Iya, biasalah. Ganti tahta, maksudnya gimana? Iya generasi kedua. Iya emang kenapa? Ya rungkat gitu. Kata-kata biasalah. Iya, cuma sekali tuh. Iya, cuma sekali tuh. Dia jadi Gojek gara-gara di layoff, gara-gara perusahaannya transisi generasi ke 1 ke generasi kedua terus rungkat aja kayak gitu. Ya, anyway, lanjut. Oke, kenapa? Berarti lu respect ya sama banyakan orang yang ngerungkatin bisnis bokapnya berarti ya? Banyak. Oke, iya. Gitu. Oke. Kalau lu gimana, Tan? Enggak, tapi kalau disuruh pilih lebih respect mana sih? Lu dua respect gua. Enggak harus pilih. Ya lu dulu, gue pengen tahu. Oh, gua. Iya, lu dulu. Kalau gua lebih respect. Sebenarnya sama gue respect dua-duanya. Enggak ada yang jelek ya. Tapi gua lebih respect. Harus satu. Mampus. Ya ini gue mau milih. Respect dua-duanya, cuman mana yang lebih respect kan makanya nih. Iya. Gua lebih respect sama yang ngebangun dari nol sih. Lagu lama. Oke, kenapa tuh? Lagu lama, berarti gue harus jawabnya gak sesuai sama opini gue nih. Gue harus ngibul, Pak. Ya udah gimana dah? Jabarkan. Kenapa ngerintis dari nol? Sabar, kita definisikan nol dulu nih, biar kita nggak dibully kayak yang kemarin tuh. Nol gimana? Gitu, kayak bocil 10 tahun aja kena, apalagi kita nih udah 20-an, Pak. Jadi definisikan dulu perintis ya. Perintis tuh yang di otak gue tuh adalah orang yang nggak bisa kuliah. Menurut gue perintis. Oke. Menurut gue bisa kuliah S1 tuh menurut gue bukan perintis. Bener. Tapi penerus. Tapi beda sama pewaris. Penerus tuh beda sama pewaris menurut gue. Jadi kalau disuruh bikin satu stratifikasi nih. Anjay, keren banget bahasa gue anjing. Di tongkrongan gak ada, Bang. Tongkrongan stratifikasi gak ada, Pak. Ada yang namanya startup ya, Pak. Jadi ibaratnya
Penerus tuh orang yang udah dapat head start dari hidup, tapi dia bokapnya bukan siapa-siapa, itu penerus. Nah, perintis ini adalah orang yang kuliah aja enggak. Atau kayak gue kenal bokap gue yang lulusan SD bisa bikin company gacor gede banget. Jadi karena gimana pun juga ya, kalau lu nggak punya head start in life, at least nggak punya S1, mungkin sekarang lebih gampang karena ada sosial media ya. Tapi lu bayangin Pak, berjuang dari nol, bikin bisnis salah, ditipu kiri kanan Pak, dibandingkan sama orang yang pewaris gitu ya. Yang Pewaris tuh segimana? Dia pewaris tuh at least bokapnya bisa bikin bisnis yang mungkin revenue-nya 5-10 M per bulan kali. Oke. Itu menurut gue definisi pewaris lah ya. Pewaris ya. Iya, mungkin ya nggak usah segitu, mungkin 1 M per bulan udah pewaris sih kayaknya ya. 1 M per bulan, jadi kan at least kayak bersih 20%, 200 juta, itu kan udah gede banget kan. Iya. Gitu, jadi gue respect heads off ke mereka, tapi yang dari perintis show, you have no idea how hard it is to start a business kalau lu nggak kenal siapa-siapa, nggak punya modal, dan lu nggak ada safety net Pak. Ya, dan gak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin Pak. Jadi balik lagi gue lebih respect ke yang perintis tadi. Kalau berdua gimana? Tristan dulu. Oke, gue dulunya respect juga. Nih gue kasih point of view, kenapa pewaris yang bisa 10 kali lipetin bisnisnya, itu gue sangat-sangat respect. Soalnya dia punya, kalau perintis, itu kadang dia gak punya pilihan. Dia cuma bisa maju aja. Bener. Kalau stay mati Pak. Tapi kalau pewaris yang bisa scale bisnis bapaknya, dia punya pilihan untuk jadi malas-malasan. Dia punya pilihan untuk jadi asshole aja. Tapi dia nggak milih jalan itu. Jadi itu respectnya. Cuman populasinya yang gue lihat juga sangat-sangat jarang ya. Betul. By data tadi berapa sih yang Generasi keberapa? Kedua. Generasi kedua, ketiga tuh? Generasi kedua itu 70% yang ngilang. Iya. Generasi Ngilang ya? Hilang Pak, di dalam bumi bangkrut ya. Teleportasi ya. Ada muncul di lampu merah. Enggak. Jadi 70% second generation tuh rungkat. Jadi bapaknya kaya, anaknya gini, cewek cedar. Jadi dari 10, jadi gini, safe to say, untuk dari 10 temen lu yang bapaknya kaya, 7 tuh bakal miskin. Statistically kayak gitu. Gue percaya itu. Serius tuh? Dan statistically emang kayak gitu. Dan itu di US. Yang apalagi financial Indonesia, literacy-nya 2 kali lipat ya. Iya. Itu. Jadi ya gue percaya. Lu yang mana? Enggak, tapi berarti lebih respect yang mana? Belum Anjing menjawab. susah sih. Ya udah. Dia langsung lempar aja ya. Perintis. Kenapa gitu? Soalnya memang yang paling susah tuh kan uncertainty ya. Betul Pak. Uncertainty itu yang paling anjing tuh ketika lu put kerja keras mati-matian, mampus-mampusan. Lu kerja keras lebih 10 kali lipat daripada teman-teman lu. Tapi lu nggak tahu payoff-nya kapan. Itu yang Dan lu nggak ada safety net. Gak ada safety net. Iya betul. Itu yang sangat-sangat susah menurut gua. Oke. Kalau pewaris kenapa emang? Kenapa lu gak se-respect itu sama pewaris? Pewaris menurut gua ya, medan tempurnya itu dia tahu, let's say tadi berapa 5-10 M gitu ya, revenue perusahaan bokapnya. Segoblok-gobloknya dia tahu lah, gak usah bohong lah anjing lah. Dia juga tahu, dia sebangkrut-bangkrut segoblok-gobloknya di rumah masih AC anjing. Ya kan, di rumah masih ada mobil anjing, ya kan. Dia bangkrut jual aset masih bisa. Jadi menurut gua walaupun susah untuk scale up, cuman untuk bertahan tuh lebih mudah aja. Karena at least basic needs-nya udah achieve ya Pak ya. Iya, udah ke-achieve. Dan untuk ngambil resiko jadi sangat-sangat mudah aja. Bener. Oke. Kalau gue dari jiwanya sih. At the end of the day cuma kan dunia ini kan mengukur dari value yang dikontribute kan. Kalau misalkan dia bisa gedein bisnis bokapnya 10 kali lebih lipat, 10 kali lipat lebih besar dan dia bisa hasilin membuka let's say kayak 10.000 lapangan pekerjaan, itu banyak banget sih 10.000. Iya. Menurut gue tuh gue lebih gue jauh lebih respect kalau kayak gitu kasusnya. Karena dia bener-bener kasih makan orang banyak. Karena kadang-kadang perintis tahu kapan harus berhenti. Tapi pewaris kadang-kadang dia nggak tahu kapan harus berhenti. Oke. Menarik. Kayak misalkan ya udah, ya gue nggak, ya tapi ini politik. Ya. Jadi banyak lah pewaris-pewaris di antara kita yang nggak tahu kapan harus berhenti. Yang memang seolah-olah hidupnya memang harus berfungsi aja terus. Iya benar. Dan meneruskan legacy apa, entahlah itu nenek moyangnya kah. Gitu. Di samping semua kenikmatannya ada beban berat juga. Bener. Dan dia nggak ketik credits. Dia kalau
kalau misalkan dia, gue bukan pewaris ya. Kalau definisi pewaris kayak gitu, gue bukan pewaris. Ya, saya juga Jadi bukan. gue nggak mewakili opini pewaris ya. Cuma menurut penerus gue, lah. Kalau tadi definisinya penerus lah ya. yes, cuma gue sangat respect sama pewaris tersebut karena dia berfungsi mati-matian. Saya sampai kayak nggak pernah pensiun. Tapi dia nggak bisa take credit tuh kayak gue perintis nih. Oh iya sih. Dia nggak bisa. Itu good point banget. Dia nggak punya pilihan juga buat bilang, gue juga kalau mau jadi perintis, gue mau jadi perintis. Kayaknya lebih asik, kayak lebih keren. Tapi 1000 kali dia keringat dia jatuh, dia nggak bakal pernah diakui jadi perintis. Shit, bakal bilang kayak bokap lu aja. Iya, bokap lu ini. Iya, itu gue kasih. Tapi dengan privilege yang sebesar itu ya, menurut lu kenapa banyaknya gagal? Yang lu temuin dah. Menurut gue gagalnya perintis sama gagalnya Pewaris ya kita. Oke. Gue penasaran pewaris. Again, gue sangat percaya sama kata lo. Dia punya pilihan. Iya. Dia punya pilihan untuk foya-foya apa enggak. Iya. Dan banyak milih. Dan ya tentunya. Mati, bos. Konten sih Pak, konten Iya. sih. Konten sih. Konten Kata-katanya. ya, Basically yes, mereka iya. cepat konten sih. Mungkin bukan konten kali. Kayak short term happiness lah. Iya. Excitement. Iya. Excitement lah ya. Mereka lebih pilih excitement. Karena itu kan biasanya kan ya mungkin secara orang tua dia jarang di rumah. Itu kan ibaratnya sering banget lah kalau masalah perceraian itu justru adanya di keluarga yang middle up ya. Bener lagi. Iya kan. Bener lagi. Karena ya tadi orang tuanya mungkin ya sibuk lah sama pekerjaannya kan. Which itu jadi tantangan juga ya gitu. Dan gak bisa di underlook juga tuh masalah kayak gitu kan. Jadi menurut gua mereka punya kesusahannya sendiri. Dan godaan mereka ya di yes or no. I see. Iya kan. Kalau godaan kita ya sebagai gue penerus ya jujur ya. Gue penerus lah. Ya gue juga. Gue bisa satu jir gitu. Gue bisa satu jir. Dan gue tahu seberapa susahnya lu terlahir di keluarga yang bisa nyekolahin lu S1. Bener lagi. Itu bukan pilihan lu. Tapi kalau gue nih, terlahir di Sumbawa gitu ya. Belum tentu anjir gue bisa kayak gitu sekarang gitu ya. benar. Karena sesusah itu jir ya. Kayak sehoki itu Bang. Untuk lu bisa terlahir di keluarga yang bisa sekolahin lu S1 gitu ya. Gitu. Tapi di bidang pewaris gue juga bukan, ya kan, gitu. Nah, that's why pewaris juga ada susahnya lah. Dan tapi memang kebanyakan gagal karena mereka kebanyakan terlena lah. Goblok kan? Menurut lu goblok kan? Tolol sih. Bagaimana respon lu pada terhadap Tapi tolol bener. pewaris yang nggak memanfaatkan privilege-nya? Tapi milih untuk kayak ke Greece party atau ke klub-klub setiap Gue malas sih ngelihat orang-orang kayak gitu ya. Anak-anak orang kaya yang ngerasa dirinya keren aja. Gue malas banget sih. Terus kalau ketemu waitress nggak ngeliat matanya. Ya gue malas. Gue najis sih. Gitu. Nggak tahu apanya Cok. Datang petantang-petanteng gitu. Anjing gue malas banget. I wanna order bottle water. Ngomongnya sosok Inggris kan. Kalau di coffee senok kan Pak. Kayak Inggris tuh ngomongnya tuh. Ya gitu. Berarti sama sih. Gue juga. Gue gak respect banget lagi. Sama anak orang yang kaya yang udah tahu ada privilege. Tapi dia malas-malasan tuh gue benci banget lagi. Kalau kayak dia kayak main golf mulu kerjaan tau gak sih lu? Kalau anak-anak orang kaya yang kerjanya main golf doang ya kan. Lagi ngapain Bang? Lagi tur lap networking Pak. Dan dia produktif Pak itu Pak. Iya produktif. Itu aneh produktif levelnya adalah networking Pak. Gak making money, Enggak networking. Nah, jadi saya kalau minta money tinggal gini aja. Itu. One call away. Ya itu menarik banget sih karena menurut gua kebanyakan orang kaya di Indonesia tuh nggak ngerti cara mendidik anak dengan proper kali ya. Mungkin tuh statement kali. Soal polanya biasanya gini kan orang tua nggak tegaan. Gue gak tahu ya. Karena gini. Perintis kalau udah jadi kaya, tahu hidupnya susah, nggak mau anaknya hidup susah. Padahal yang bikin lu jadi kayak gini adalah hidup lu susah. Bener banget. Tapi lu bilang kayak, gue nggak mau anak gue hidup susah, ya pasti dia dapat grade-nya lah, pasti dapat kerja kerasnya. Enggak semudah itu Ferguson. Ada yang iya, cuman on some cases jarang lah. Jarang. Atau kalau hidupnya nggak susah, challenge lah. Challenge. Kalau kayak kasih tantangan, jangan dipengenin semua dalam hidup. Itu kayak menurut lu gimana? Lu respect nggak? Atau lu nggak suka juga sama orang-orang yang udah tahu dapat privilege tapi kayak buang privilege-nya gitu aja gitu? Kalau buang privilege, menurut gua terserah masing-masing. Oke. Jadi kalau let's say bokap gua kaya banget dan gua memilih untuk ya udah gua mau menikmati hidup dengan uang orang tua gua, tapi gua fully sadar dengan itu, menurut gua gak masalah sama sekali. Tapi yang gua kesal Jadi dia nganggur gak apa-apa? Jadi nganggur gak apa-apa? Menurut gua gak apa-apa. Asal dia fully aware dan tahu ini kerja keras bapaknya. Ya udah terserah. Cuman yang bikin masalah yang petantang-petenteng Pak. Petantang itu gimana maksudnya? Petantang-petenteng yang dia ngerasa
ngerasa uang bapaknya adalah uang dia. Ngerasa value yang dia punya itu udah sama dengan perusahaan bokapnya. Iya, Banyak iya. kan? Iya. Biasanya polanya gini Pak. SMA swasta atau enggak internasional. Ya kan? Ya kan? Terus kuliah ke luar negeri. Iya, Anjing. Ivy League kayak swasta. Bukan. Biasanya gak keterima. Iya, biasanya gak keterima Ivy League. Biasanya masuk sekolah swasta. Biasanya kalau nggak US, US. Australia. Gimana Iya, tuh? Australia. Ya. Kalau US Australia, pulang-pulang langsung perusahaan bokapnya. Ah. Itu ya gue nggak bilang semuanya, cuma gue banyak menemukan beberapa orang yang malas lah, gue malas, gue nggak tahu ya. Contoh, dia kalau diajak nongkrong, lu pernah gak nongkrong? sama Sifat-sifatnya orang-orang gimana gitu tuh? ya? Coba kita jabarin nih. Gini, Pak, Sifatnya gini. gimana kira-kira starter pack tuh kalau duduk tuh? Starter pack ini Starter Pak. pack-nya gimana tuh? Starter pack anjing lah. Starter pack biasa ngomong semi bahasa Inggris. Itu spek wajib. I Wajib. think gue agak-agak Nah, gimana gitu with itu- this. Like I'm not really synchronized with this, right? Itu spek wajib. Ngomong Iya. semi bahasa Inggris. Mau orang lain ngerti gak ngerti, bodo amat. Oke. Diri brandingannya bagus. Iya. Itu satu, ngomong pakai bahasa Inggris. Yang kedua, Kagak ada poinnya. jadi kelihatannya keren. Jadi bukan ngomong yang penting tapi yang penting ngomong Yang ya. penting ngomong, yang penting ngomong. Terus dia merasa harus menunjukkan sesuatu. Biasanya jamnya mahal, Pak. Waduh, Rolex. Ini. Jamnya mahal. Oke. Dan ngomong biasanya gini. Anjing, ini gue gak tahu ya. Teman-teman gue, ya gak tau lah. Ya bukan teman gue juga sih. Kadang ngomong gitu. Ya dia merasa produktif. Itu Gimana paling tuh? malas. Gimana tuh? Dia Halu ngerasa- banget ya. Halu banget. Rasa produktifnya gimana Nah, maksudnya? sebenarnya gue habis kemarin ke Eropa. Ya ngapain? Ya gue survei gini. Ya kemarin gue Survey project. Ya nanti mau ke Medan, ngapain? Ya gue mau Visit. ngatur sales gitu. Malah nemenin bokap aja. Iya lagi. Iya kan? Iya banget anjing. Gue nggak, personally gue nggak suka aja. Iya, Tapi iya, nggak tahu iya. ya kan nggak boleh membenci orang ya. Iya, Cuman ya, iya. ya nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Lu gimana? Starter pack. Starter pack ya. Nah kalau gue ada beberapa pengalaman sih. Gue suka Oke. di underlook sama orang-orang kayak gitu. Malah coy. ya itu Iya, juga. Biasanya itu. dia ngelihat orang quote on quote perintis tuh di bawah dia. Di bawah dia. Iya, gimana tuh? Derajat Gimana kita tuh? tuh Gua juga auto ngerti, di bawah iya, cuy. iya. anjir. Dia Kita tuh gimana? auto harus menyembah dia pak. Apalagi kalau misalkan gue kan maksudnya dari bahasa gue kan sebenarnya orang Bekasi ya. Jadi kan gue Itu aja udah bukan privilege. Gue kan bahasa-bahasa rada-rada gue Jam santronin school. lu ya, kayak gitu kan. Kayak gitu-gitulah ya. Nah kadang-kadang mereka kayak iya emang gue ngomong sama lu harus EYD gitu anjing. Biar lu respekin gue cowok anjing. Iya. Nah dia tuh orangnya itulah suka ngeliat dari looks-nya. Iya. Looks-nya. Which is anjing. Enggak, yang mana? Ini karma ngatain anak inter kesurupan anak inter. Ngomong which is Nggak tiba-tiba. semua anak inter ya. Gak Iya, semua anak semua anak inter. inter. Maksudnya anak intern yang petantang-petenteng yang Iya, bener. ada. Iya, ini orang nilai gue dari looks-nya, dari Oke. ya terus ada momen di kuliah Pak. Dia bocah inter, coy. Bocah inter. Anjay, international. gitu. International ya. Iya, UKT-nya 2 kali lipat lu ya. Iya, karena masuk reguler gak keterima. Enggak, dikat aja tuh kayaknya. Bukannya iya. Oke, terus. Iya kagak nih orang kayak ya waktu itu kan gue kan bentukannya Bekasi kayak jaket gue kayak gini Rambut kayak gini. gondrong Rambut ya, gondrong iya. segala macem kan gue belajar saham pak gue petantang-tenteng bawa buku Intelligent Investor anjing. Terus temen cewek gue kan inter ya dirujak pak anjing di kelas kayak itu ngapain sih Faza belajar saham kayak gitu ngapain sih nggak jelas digitu-gituin cowok anjing. Iya jadi gue kayak dari cewek gue terus cewek Personal gue beef gua, ya. personal beef soalnya Masuk death note lu ya. Death Note lu gue. ya. Masuk death note Tapi lu ya. at the time net worth-nya udah kalah sama gue anjing dia. Oh. Iya. Nama pribadi atau net worth bapaknya? Net bapaknya akan gue kalahkan Sun. Oh, Iya, Sun, iya, ya. Sun. Sun. Iya. Lu tau net worth bapaknya dari mana? Tahu lah ngira-ngira aja pak. Kita orang market kan pasti tahu kan kita kan jago valuasi bos. Iya. kan? Terus. Iya ini orang kayak ya gitu banget anjing. Ngomong apa kalau? Hah? Nah ya kalau ke gue mungkin ya dia bukan gak pernah mau ngajak ngomong gue lah. Oh. Iya gak pernah mau ngajak ngomong gue. Cuman ya itu ke cewek gue dia ngomong kayak gitu ke cewek gue gitu. Nah, itu orang-orang anjing tuh maksud gue. Itu harus dikasih paham sih maksud gue. Iya. Oke. Iya, ya pernah lah kadang-kadang dia jelek-jelekin. Apa sih itu? Ini Bekasi lu, gua hancurin gitu. Iya, itu pernah. Iya. Kok coba anjing itu Iya, ngomong. iya, kayak gitu. Terus respon lu gimana pas? Ya gue cek berantem anjing. Tapi dia Emang uangnya gak bisa berbicara tapi tangan bisa Iya, Pak. Hati
Belum tahu dia masuk Muay Thai berapa lama. Terus pas lo ajak Ya gak berani lah anjir, gila aja lo. Bodyguardnya muncul 3 langsung. Bodyguardnya muncul. Enggak, jelas bencong. Oh, Iya bencong. Gitu, takut lah. Ya maksud gue kayak, ya zaman dulu kan kayak gitu. Ya terus sekarang gini lah, kalau misalkan lu emang lebih kayak dari gue, bapak lu lebih kayak dari gue, sok mana sekarang lu anjing. Iya. Gak ada nama lu, gak kelihatan nama lu anjir. Ya gitu aja kan maksud gue kayak, gue terlahir di keluarga lu, gue 10 kali, terus kali lebih kayak dari lu sekarang anjing. Dari gue sekarang bahkan gitu kan. Dengan segala resource-nya ya gitu loh. Maksud gue kayak, at the end of the day kan kita bukan ngomongin kaya, maksudnya kaya tuh kayak jahat banget ya. Maksud gue kayak kaya in terms of gue bisa give value ke people, gue bisa buka lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu. Gitu kasih kesempatan ke orang-orang lain gitu. Dan gue rasa dia malah nyolong kursi di korporat. Maksud gue kayak gini loh. Menurut gue kalau jadi kaya sih gue gak mau kerja. Oh, berarti menurut lu anak orang kaya kalau kerja itu artinya dia mencuri slot orang lain. Artinya dia nggak deserve dapetin itu. Bukan gak deserve. Gue gak pengen dia cuman Oh dia bertanya, dari tadi Tristan dia bonik pancingannya anjing juga. Akhirnya dia sadar. dia yakin lu. Kami kepancing. Iya, sebenarnya. Lanjut. Ya menurut gue sebenarnya boleh aja kan. Tadi gak gitu anjing. Cuma gue prefer enggak lah. Ya. Oke. Gue prefer Ya kan kalau Faza ya, Faza. Isra Faza kan disclaimer ini opini, Pak. Tapi paling dendam terbesar tuh memang kalau direndahkan sama orang-orang kayak gitu. Iya. Gue juga anjing. Karena gini Pak, kira gini, kalau lu benar-benar merintis dan lu sukses, lu gak akan merendahkan orang lain, Pak. Setuju. Bener. Gue gak pernah ngelihat orang yang sukses dari nol, terus dia merendahkan orang lain. Kalau dia ngerendahin orang lain, antara dia belum make it, atau dia pewaris, Pak. Ya. Selalu gitu aja. Bener. Karena dia tahu betapa berdarahnya, Setuju. Iya. betapa berdarahnya ngebangun dari nol, dia dicaci maki kiri kanan, diciain supplier, diciain partner bisnis. Jadi at the end of the day dia bakal baik, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ketemu anak-anak kampret yang BMW seri 3 dugem di itu terus BMW seri 3 ini tutupin stiker M4 itu ya. Itu pasti si anjing. Dan kenapa selalu gitu ya? Kenapa mobilnya selalu BMW seri 3 ditempelin stiker M4 ya? Kenapa ya? Selalu gitu loh. Selalu gitu. Ya udah lu kalau BMW seri 3 aja anjing. Kenapa harus ditempel stiker M4 anjing? Itu anjing banget tuh. Ya, menarik sih, iya benar. Gini kalau yang gue sadar polanya gini sih. Kalau perintis, dia ngejudge orang tuh dia tahu. Kayak harusnya dia tahu orang tuh berproses. Iya. Faza belajar saham. Itu aja. Iya kan? Dia tuh tahu ini juga masih proses, jadi dia nggak ngejudge juga. Walaupun fasenya masih cacat. Cuman kalau pewaris tuh kayak keskip aja anjing fase itunya. Ya udah, cacat, kagak gitu. Iya. Dia gak menghargai proses, Pak. Iya, soalnya emang Dia menghargai hasil aja. Iya benar. Udah itu aja udah. Oke. Anjir. Oke, menarik. Berarti gimana cara seorang pewaris? Berarti mau dari orang tuanya berarti ya? Kalau pewaris bisa punya grit. Dibugilin, HP diambil, lempar jalanan anjir. Ya. Luar. Ya. Gini dia bugil. Dokter Strange pas ngeliat 1000 probability. Dibugilin, lempar jalanan. I see. Oke, menarik nih. Oke. Enggak, belum. Itu belum menjawab anjing. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Yang Gue lupa. gimana cara perintis? Oh iya gimana jawab iya. Enggak kejawab malah bercanda anjing. Gimana cara pewaris bisa kalau perintis dapat grit kan gampang. Emang harus, kalau nggak bisa aja. Iya. Emang harus. Lu perintis nggak dapat grit goblok. Iya. Perintis nggak punya grit, nggak punya motivasi goblok. Makanya mungkin ada dulu statement yang kontroversial, miskin ada privilege. Meskipun gue gak setuju sih. Ya cuman. Gue ada setujunya tapi, Oke. Iya. Definisi miskinnya apa dulu? Sama kedua definisi privilege-nya apa dulu kan? Kenapa lu setuju statement miskin adalah privilege? Gini, miskin bisa di-generalisir lah. Maksudnya gak usah ada certain level miskin adalah privilege. Cuman privilege itu kan adalah satu hal yang orang lain tuh gak bisa dapat. Oke. Ya kan, itu keuntungan lu. Nah, ada benernya juga sebenarnya. Ada benernya di, gue tuh baca satu buku lah. Intinya dia ngejelasin kalau happiness itu tuh bukan poin akhir, bukan titik lu di mana, tapi progres lu kemana. Contoh gini. Gue gaji gue misalkan 10 juta per bulan hari ini. Gaji Faza misalkan 2 juta sebulan. Bulan depan Faza dinaikin sama bosnya gajinya ke 6 juta. Gue diturunin ke 8 juta.
Faza kan pasti ngerasa happy banget kan. Iya, banget, Gajinya Bang. naik. Iya. Gue ngerasa sedih. Karena turun. Karena turun. Padahal secara nominal gedean gue. Iya, Nah, perintis atau miskin itu tuh punya privilege buat ngerasain naik tangga kecil-kecil, Pak. Kayak gue pertama kali gue punya kantor, wah itu senangnya bukan main. Walaupun kantor lu banjir-banjiran nih, Banjir-banjiran. kalau ada Bocor hujan bos, nih. gak ada budget Iya, buat ini renov gua soalnya ada. anjing. Gue seneng mampus, gue compare ke temen gue yang emang bapaknya dikasih kantor, jadi biasa aja. Nah menurut gue rasa kan at the end of the day kita ngejar kesenangan, happiness juga kan. Nah gue rasa ada privilege di situ. Oke, berarti- Cuman ya. kalau gue disuruh jadi perintis atau pewaris, mungkin gue akan milih pewaris juga sih. Pada akhirnya. Tapi baik lagi, gue tadi agak gak setuju sama Faza bilang kalau gue pewaris, gue akan 100 kali lebih sukses. Bisa aja kalau lu jadi pewaris lu males, Pak. Bener. Ya benar juga. Menurut gue nggak segampang itu pukul rata bahwa kita di posisi kita sekarang, Jove akan jadi Jove, ya. Tristan akan jadi Tristan, Faza akan jadi Faza. Kalau misalnya kita tuh benar-benar pewaris yang bokap kita udah 10 M per bulan Bener, gitu. bener. Belum tentu, Pak. 10 M per bulan di Indonesia udah nyaman banget, Pak. Soalnya Faza nanti punya pilihan di alternate universe. Nah, Ada dari 17 juta probabilitas. ada intelligent investor, Iya. ada tiket party di Paris. VRD. Ya, VRD. Masih pilih yang mana ya anjing? Benar. Itu Bang. pertimbangannya di situ, Bang. Iya. Iya. Enggak, tapi di satu sisi gue juga gue penerus. Oke. Bokap gue bukan yang kayak kaya mampus, Ya. Tapi bukan miskin melarat. juga. bukan yang miskin melarat. Ya. Tapi ya maksudnya bukan miliarder lah Iya. gitu. Tapi bokap gue bisa kasih kehidupan gue untuk bermain bersama mereka yang pewaris. Ya. Oke, karena kuliah di Kuliah, Ya. dikuliahin gitu segala macam. Jadi gue ngeliat tuh di depan mata, Ya. tapi gue nggak bisa merasakan sepenuhnya gitu. Iya, iya, Tapi iya. gue bisa main sama mereka. Iya. Cuman di situ gue sadar gue bisa menolak gitu. Oke. Kalau lu berpikir dikit aja. Iya. Jadi gue paling gak suka orang yang cuma ngikutin arus. Yang temennya mau ke sini dia ke situ. Oke. Yang dianggap keren ini dia ke situ. Nah, Oke. kalau misalkan lu mundur dikit dan lu coba ngelihat society lu itu kayak monyet-monyet yang gitu ya menuju ke suatu tempat gitu ya dia gitu. Lu akan melihat ya lu gunain otak lu dikit lah ya. Itu kan dikit banget kan. Gunain Iya. otak lu sedikit gitu Iya. loh. Iya. Ya kan untuk keluar, lu akan Iya. melihat keanehan mereka anjir. Oke. Gitu dan lu akan mempunyai decision making yang lebih objektif menurut gua dengan melihat Apa sedikit. keanehannya apa? Apa? Contohnya, Bang. Contoh penyimpangannya Za, dari orang di sekitar lu coba. Yang waktu gua lihat. Ya, Iya. yang lu lihat. Ya apa yang dianggap keren nggak Betul. keren. Oke, contohnya Ya, gua udah ngomongin belum sih? yang mana? Berantem. Oh, Ninja 250 cc. Iya. Iya. Udah lulus 5 tahun balik lagi ke alumni, Iya, balik lagi ke acara iya, alumni. Iya, gitu. Atau dugem doang. Dugem Ya. nih ya. Kayaknya dapet cewek yang cakep. Ini emang rada belak-belakan. Waduh, ini kacau banget sih, Cuma kacau maksudnya banget sih, Ini iya. jujur-jujur aja. Kalau cowok tuh kalau dugem kayak dapet cewek yang cakep tuh kayak weh. Iya, benar. Anjing monyet anjing. Ya, males. Iya, atau bisa bikin party ngundang Iya. orang terkenal siapa gitu. Iya, Fana, Cok. Padahal boncos ratusan juta sekali party gitu. Iya. Terus Iya, buka iya. botol lu dipamerin. Bang. Iya. Harus disebut mereknya. Gak bisa Iya, minum doang iya, gak bisa. iya. Nggak bisa. Jadi kalau Iya. packaging Azul tuh harus masuk fits tuh. Harus. Packaging Azul harus masuk Nah fits, itu Bang. hal yang dianggap keren maksud lu gitu ya. Iya, oke. Hal bodoh aja menurut gua gitu. Iya. Hal bodoh aja gitu. Oke, menarik. Padahal itu kan keren tuh dia di malam itu dia keren. Di malam itu dia Keren banget, Pak. Paginya. Paginya. Hangover, Hangover. lihat Bill. Tetetetetet. Halo. Jadi sopan. Halo. Gak songong lagi. Daddy. Boleh nggak? Jadi CCI kena limit, tolong ya Dedi tolong gedein limit CCI. Yang kayak Iya, gitu. iya, I see. Itu sih. Jadi sebenarnya kita punya pilihan sih untuk menolak. Tapi gak semua ya. Maksud kita tuh kita nggak mukul rata semua, nggak Iya, juga. iya. Banyak kok yang pewaris Bener. yang bisa doing well. Dan keren banget sih. Dan menurut bahkan gua. bukan cuma 10 kali. Ya. 100 kali itu 1000 kali itu gue ada loh kenal. Iya. Orang yang punya apa, revenue 500 juta terus bisa sampai akhirnya 50 M gitu. Wah, Ada, gila. Pak. Iya. Ada Pak, itu makanya menurut gue gacor banget gitu. Iya. Gitu, tapi ya itu balik lagi. Menurut gue ya, kalau lu penerus dan lu nggak bisa achieve something, ya itu pilihan lu. Karena emang beberapa orang pengen hidup secara mediocre sih. Iya, iya. Benar. Definisi mediocre adalah ya udah ini mediocre menurut definisi kita sih. Tapi let's say kayak kerja di korporat stabil, terus pensiun dengan tabungan ya berapa ratus juta gitu. Ya, itu nggak salah. Tapi kalau misalnya lu udah pewaris, terus lu masuk korporat
dengan hidup tanda kutip mediocre itu, gue setuju sama Faza. Lu mencolong seseorang yang gak punya privilege tinggi lu untuk bisa merubah hidupnya lewat jalan mediocre tersebut. Iya. Lu setuju gak, Za? Setuju. Makanya Faza pernah bilang ke gue, ini Faza yang bilang ya teman-teman Faza ya. Faza yang bilang. Tapi bukan Faza yang ini kan, bukan Faza yang ini. Bukan yang ini. Udah. Intinya adalah orang yang daddy's money. Yang apa? Daddy's money. Oh ya. Tapi memilih untuk kerja korporat adalah orang paling egois di muka bumi ini. Waktu Faza ngomong kayak gitu. Emang iya? Mungkin bahasanya agak gue lebayin dikit ya. Kagak anjing. Jemprot nih gue nih. Terus Iya, cuma maksud gue ya. setuju gak? You can do better than that lah. Oke. You can do better than that ya. Iya. Lanjutin ciptain lapangan kerja atau bahkan buat lapangan kerja sendiri. Iya, maksudnya ya udah lu lihat data tadi lah, 2 juta lulusan, 200.000 lapangan kerja. Iya. Ya emang gak masuk anjing gitu. Nah, duit gajinya sama expense gedean expense. Iya, itu dia. Oke. Ya itu sih. Tapi ngomongin soal kesuksesan nih, gue ada satu topik menarik kali ya sebelum kita conclude. Gitu. Yes. Menurut lu pada, bener gak nih? Gue pernah denger statement bahwa Indonesia adalah negara paling gampang untuk mencapai kesuksesan bisnis. Gue belum pernah nyobain negara lain ya. Tapi menurut gue di Indonesia tuh nggak susah gitu, nggak sesusah itulah. Oke, kenapa? Kayak menurut gue orang-orang tuh cuman kemakan naratif resiko. Oke. Atau kayak pemerintahan kita gini Iya, gitu iya, kayak. iya. Pokoknya kayak selalu, kenapa sih setiap when it comes to entrepreneurship, anjing jadi gini gue ngomongnya. Ya, inter ya. Lu langsung kena Iya, instant dia karma, mah Pak. Kuliah Iya. di Ozi ya. Iya, Ozi. Ngomongnya O dan Z. Ozi. Aussie. Aussie. Yeah. When it comes to entrepreneurship guys. Yeah. Kenapa sih narasi yang dikeluarin tuh selalu yang negatif-negatif? Yeah. Kenapa sih kayak dari orang terdekat bahkan suka nggak support, suka takut, jangan resiko Jangan gitu. bisnis, Ya, lihat kenapa si sih? ini. Iya. Please lu lihat lah kayak data di lapangan sesusah itu cari kerja dan emang dibutuhkan yang namanya menumbuhkan mentalitas entrepreneur Ya. dan Oke. take risk gitu. Oke. Apalagi kalau misalkan kalian tuh ngerasa kalian tuh di hidup yang privilege dan kalian ntar punya anak, sekiranya anaknya nggak bakal miskin juga gitu. Iya. Kenapa sih nggak didorong buat entrepreneur aja? Ya. Kayak kita butuh banget. Menurut gue jujur di Indonesia butuh banget. Iya. Butuh sebutuh itu. Kalau misalkan kita nggak ambil part itu, alhasil yang datang apa? Ya dari negara lain. Betul. Ya kalau sebut merek Cina. Ya, Betul. bener. TikTok. Mobil listrik, Dengan segala AI, ya. Iya mobil listrik, AI, sepatu, ntar ya Iya, kan. Skincare. renewable ya energy, kan? ya. Terus komplain. Gitu. Ya. Iya terus Terus komplain. semua. Gampar aja lu congor lu anjir. Gampar aja lah congor lu kayak gitu. Iya. Lu bikin apa? Lu ngata-ngatain yang lain, lu bikin apa sendirinya gitu kan? Itu sih Oke. kalau dari gua ya. Oke, menurut lu gimana, Tan? Pertanyaannya apa ya tadi? Menurut lu setuju gak kalau misalnya Indonesia tuh salah satu negara tergampang untuk buat bisnis sukses, Tan? Gue juga sama kayak Faza, gue gak pernah bisnis di Kamboja gitu Iya, ya. iya, iya. Cuman Brunei gitu. Brunei gak pernah. Iya. Cuman gue setuju. Soalnya kalau compare satu populasi Pak. Betul. Jawa Barat sama Korea Selatan aja banyakan Jawa Barat anjing. Sebenarnya Jawa Barat. Udah kurang gila apa Indonesia kan. Dua secara regulasi juga Indonesia masih banyak kelonggaran ya. Betul, setuju gue. Jadi menurut gue setuju sama statement itu. Sama sih. Iya. Lu kalau bikin coffee shop di Amerika ya, Iya. kalau misalnya kopi lu tumpah ke, Benar. itu bisa ditutup kopinya. Iya. Kopi lu tumpah terus kena pelanggan lu ya, itu bisa Iya. ditutup tempat Iya. kopinya, Iya. se-strict itu gitu. Di Iya. Indonesia masak sambil gitu Gitu tetap satu. Loan Iya, anjing. nggak usah Masih masak. laku, Alat masak ditaruh di WC tau gak? Masih bisa jualan. Gak usah ngasak lu kasih cyanida ada yang mati di kopi itu aja. Iya sih, iya. Masih nggak tutup aja. Iya kan? Masih ada tuh kopinya. Iya, Singapura sama Iya. US bahkan kalau mau buka street food harus ada license. Iya. Iya. Harus ada license. Iya. Jadi di Indonesia sebebasnya lu buka warkop, tinggal stok Indomie banyak, Buka, stok iya. lain langsung jualan gitu. Iya. Ya gue setuju sih. Plus di Indonesia menurut gue there's a specific amount of intellectual average. Dan menurut gue di Indonesia masih agak kecil. Iya. Contohnya gimana? Ini menurut gue kayak contoh ya. Menurut gue banyak kayak brand, let's say gue langsung sebut aja skincare gitu. Yang overclaim. Iya. Dan harga jualnya mahal. Iya. Tapi banyak gak yang kena? Itu industri udah generate puluhan triliun Pak sekarang. Kapan coba 25 startnya triliun. itu industri? 2017 ya? 2017 ya Sa? Skincare baru mulai rame. Sekarang tuh industri udah bisa generate puluhan triliun. Apa yang dijual? Kalau nggak pakai ini lu bakal cepet menua. Iya. Kalau nggak pakai ini muka lu bolong-bolong. Itu gila loh Pak. Iya, dan itu scam. Apakah menurut lo skincare itu scam? Gue gak tahu. Menurut gua nggak scam tapi banyak overclaim. Intinya di Indonesia
karena intelektual ininya belum terlalu tinggi. Dan Indonesia tuh fun fact. Intelektual ini apa? Intellectual average. Average. Dan di Indonesia spending to savings ratio-nya tuh 15%. banget anjing. Gede banget anjing spending to savings. Oh, spending to savings. Gede banget, Cok. Anjing lu bayangin beli sepatu Nike di Jepang sama di Indonesia murahan Jepang, Cok. Atau lu beli tas di Paris sama Indonesia mahalan Indonesia anjing. Atau lu beli makanan fast food. Fast food to income ratio di Indonesia tuh gede banget dibanding luar. Jauh lebih gede. Tapi di Indonesia orang lebih suka makan fast food daripada. Menurut gue Indonesia tuh banyak banget ibaratnya discretionary income. Bener. Yang bisa kalian tap in nih sebagai produk-produk baru gitu. Gitu sih paling dari gue. Jadi ya so far kayak gitu sih. Jadi kalau konklusinya ini ya. Konklusinya gue konklusikan. Kita overall lebih respect daripada Perintis. Karena gimana pun juga starting dengan minus. Atau ya kalau hoki 0. Tapi kalau gak hoki minus. Lebih susah dibandingkan lu starting kalau udah punya 50. Meskipun 50 ke 500 itu susah. Tapi lebih susah dari minus 50 ke 100. Bener. Kan ibaratnya lu semua memutar balikan keadaan, meng-carry dulu Pak, tuh kan ibaratnya kura-kura Pak, ngebawa tuh semua keluarga lu, merubah nasib lu. Pertama kali S1, kayak banyak orang yang pertama kali S1 udah bikin bisa di Harvard gitu. Tuh gila tuh utmost respect Pak anjing. Yang anak tukang beca jadi S1 di Harvard tuh gak sih lu? Tuh gila banget cowok itu bahkan kayak orang yang punya privilege aja buat masuk Harvard jalur dalam aja gak bisa gitu kan. Jalur dalam ya. Iya jalur dalam gitu. Jadi ya itu pertama, terus kedua kita juga respect sama Puaris asalkan lu nggak petentang-petenteng. Setuju. Kalau lu mau kayak yaudah emang hidup lu nggak mau meneruskan atau nggak punya ambisius nggak apa-apa, itu pilihan lu. Tapi at least jangan merugikan orang lain dengan merendahkan, dengan sok sibuk, dengan memandang rendah gitu. Tapi itu selanjutnya kalau misalnya bahas soal Perintis Puaris, kita juga of course respect sama penerus tadi ya. Penerus yang bisa gitu. Tapi of course kita paling respect sama Perintis gitu. Sama ngomongin soal Indonesia, kita setuju ya. Overall, secara perspektif dari kita yang udah menjalankan bisnis di Indonesia relatif lebih mudah. Karena populasi demografi, bonus usia produktif, dan behavior spending dan tanda kutip intelektual average yang lebih tanda kutip lebih rendah kali ya dibandingin negara-negara maju dengan populasi yang lebih sedikit. Gitu. Ada tambahan terakhir nih, Bos Tristan, Bos Faza sebelum kita close podcast ya? Ya sih itu. Udahlah, gue udah cukup. Udah cukup ya. Lihat mukanya Tristan udah capek banget. Iya gitu. Oke, kita dapat 5 episode. Jadi thank you so much teman-teman udah datang dan yo. Sampai jumpa di next video and see you and keep a smile on your face. Jangan lupa open mail time ya. Bye guys. Bye.